Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini adik-adik materinya tentang pengertian sistem rem ABS atau bisa disebut juga anti-lock brake system. Anti-lock brake system di sini merupakan eh, dengan cara kerja rem mengunci pada saat pengereman mendadak ya. Jadi yang dinamakan anti lock itu adalah anti ngeslip atau anti mengerem secara sangat pakem sekali. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari pengereman secara mendadak. Jadi atau pengereman dipermakan ini sehingga dapat menyebabkan slip. Jadi untuk mencegah itu ya teman-teman. Jadi kita bisa dilihat di sini fungsinya adalah mencegah rem mengunci pada saat pengereman mendadak atau pengereman deforman yang licin. Oke, lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua di sini adalah gaya pengereman dan perbandingan slip. Gaya pengereman, potensi slip terjadi pada saat kecepatan roda lebih rendah daripada kecepatan kendaraan. Nah, ini teman-teman. Jadi potensi slip di situ adalah ketika kecepatan roda tidak sama dengan kecepatan kendaraan. Satu. Kedua, kecepatan roda belakang dan roda depan itu tidak sama. Jadi apabila ada perbedaan putaran, dari roda depan dan roda belakang, maka itulah faktor yang menimbulkan roda slip tadi atau motor akan jatuh seperti itu teman-teman. Maka sering kali motor yang baru itu terjadi ketika motornya dihidupkan awal-awal ya. Jadi ada seperti nyendat-nyendat motornya atau seperti tanda-tanda bensinnya habis. Itu sebetulnya sistem ABS bekerja. Bekerjanya untuk apa? Menyamakan putaran roda belakang dan roda depan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Slip akan terasa saat pengereman dilakukan dengan kuat atau mendadak di kecepatan tinggi. Oke, di kecepatan tinggi nih teman-teman, sistem rem ABS itu sebetulnya itu remnya ini ya bekerja dengan manual. Jadi ibarat lampu itu berkedipnya itu cepat ya. Jadi, nah lampu ini saja itu sebetulnya bukan cahayanya bukan terus-menerus bercahaya seperti ini. Dia itu sebetulnya berkedip, cuma saking cepatnya kedipannya maka kelihatannya cahayanya tidak mati-mati. Sama seperti rem anti-lock brake system ini. Jadi pengeremannya itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Jadi pengeremannya tetap berlangsung secara otomatis tapi dia pengerjaannya manual ya. Jadi ngerem, ndak ngerem, tidak ngerem, ndak ngerem, ndak gitu ya. Jadi supaya mengantisipasi rem pengeremannya pakem seperti itu atau mengunci. Nah, jadi peristiwa ban berhenti berputar atau terkuncinya roda dideteksi dengan mengukur jumlah slip pada ban. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini Adik-adik, selisih jarak pergerakan ban ya, tanpa ABS dan juga menggunakan ABS. Tanpa ABS di sini itu sangat kelihatan jaraknya tanpa ABS. Oke, gambarnya berubah. Nah, ini ya. Tanpa ABS di sini bisa dilihat ya. Without ABS itu jaraknya kurang dari satu putaran ya. Ini kan satu putaran penuh ya. Jadi dengan ABS satu putaran, tanpa ABS kurang dari satu putaran. Selisih jarak pergerakan bannya. Oke, kita kembali ke fungsi ABS. Jika pengereman dilakukan terlalu kuat, maka roda dapat terkunci dan sepeda motor juga dapat kehilangan keseimbangan. Roda terkunci terutama pada saat pengendara melalui jalan yang licin ya, sehingga membutuhkan pengereman dengan hati-hati. Jadi, fungsi adanya ABS di sini adalah pengendara dapat dengan mudah melakukan pengereman dengan stabil. Oke. Tipe ABS di sini teman-teman atau adik-adik sekalian
terutama yang kelas 11 dan kelas 12. Di sini itu tipe ABS-nya ada 3. Ada tipe 1 channel, tipe ABS 2 channel, dan tipe ABS 3 channel. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini adalah tipe ABS 1 channel itu bekerja hanya pada roda depan saja. Ya, seperti contohnya motornya yaitu PCX 150. Ya, PCX 150 dan juga ADV. Itu menggunakan ABS 1 channel. Jadi bekerja hanya roda depan saja. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan 1 channel. Dan jumlah portnya itu 1. Jumlah portnya 1. Oke, selanjutnya yang ABS 2 channel. ABS 2 channel yaitu sistem ABS yang bekerja masing-masing pada roda depan dan belakang. Jadi roda depan dan belakang itu sama-sama bekerja. Contohnya nih, CBR 250RR dan CBS 150R. Jadi dapat kita lihat di sini skemanya itu ketika mengerem pedal kiri ya, maka rem depan dan belakang itu juga sama-sama mengerem. Di sini ada rear calipernya 1, yang depannya, ini ada rem belakangnya, front calipernya ada, portnya ada 2. Nah, ABS ECU di sini adalah engine control unit ya. Nah, ECU ini khusus untuk aplikasi yang mengatur komponen yang mengatur ABS ya. Beda dengan SCM. Kalau SCM itu untuk semua bidang ya, termasuk dari sensor, pengapian, kelistrikan, semuanya diatur dalam SCM. Tapi kalau ECU itu juga ada masuk dalam pengaturan ABS-nya. Di sini salah satu komponen dari ABS adalah juga yang namanya ABS modulator. Oke ya. Itu adalah penjelasan dari ABS 2 channel. Lanjut tipe terakhir yaitu tipe ABS 3 channel. ABS 3 channel di sini biasanya disebut dengan CABS. Jadi combine anti-lock brake system, yaitu kombinasi sudah. Kombinasi fitur CBS dan fitur ABS pada kedua roda. Jadi di mana sih letaknya kombinasinya? Yaitu letaknya apa? Di masing-masing roda. Jadi terutama di roda depan. Jadi ciri khasnya CBS itu kan ketika mengerem satu pedal kiri kita rem, maka kedua-duanya sama-sama mengerem. Itu kan ciri khasnya CBS. Cuman perbedaannya adalah CBS itu tidak menggunakan aplikasi yang namanya jumlah slip. Dia tidak menghitung jumlah slip. Beda dengan ABS. Kalau ABS itu meskipun kecepatannya tinggi, bisa dipastikan mengurangi persentase roda slip seperti itu. Nah, ketika sistemnya semakin tinggi nih, maka sistem CBS dan ABS juga sama-sama bekerja. Nah, kapan dia bekerjanya? Oke, kita bahas. Ketika kecepatan 0 sampai 60 sampai katakanlah tidak berbahaya ya bagi pengendaranya, maka yang bekerja hanya CBS saja. Seperti itu. Dan jika kecepatannya sudah tinggi, sudah ketika katakanlah ini kalau ngerem ini pasti kecelakaan besar yang terjadi pada pengendaranya. Nah, itu pasti rem ABS yang bekerja seperti itu. Dan sistemnya sudah diprogram sebelumnya seperti itu. Sudah diprogram ya. Sudah diprogram sebelumnya seperti itu. Jika kecepatan sekian, di atas sekian, maka yang ABS yang bekerja. Jika kecepatannya di bawah sekian, maka CBS yang bekerja. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Dan komponennya seperti biasa. Ada ABS ECU, ada ABS modulator, terus ada kabel penghubung juga, ada box equalizer juga, ada delay valve juga, ada speed sensornya juga, terus ada ya pulsernya pasti ada seperti itu. Nah, PCV juga ada ini ya. Oke, itu untuk tipe dari rem ABS. Oke, selanjutnya kita bahas nih konfigurasi sistem ABS. Maksudnya fungsi masing-masing komponen ABS. Nah, wheel speed sensor di sini adalah mendeteksi kecepatan dari roda depan dan belakang. Oke, mendeteksi kecepatan ya. Jadi
wheel speed sensor ini mendeteksi kecepatan roda depan dan roda belakang sekiranya kecepatannya sama, maksudnya putarannya sama gitu ya. Nah ini penting ya, pada saat motor awal kali dihidupkan atau awal kali dia berputar kecepatan 0 sampai 10 pasti terasa nyendat-nyendat jika dia sudah menggunakan sistem rem ABS. Itu sebetulnya sistem ABS-nya yang bekerja. Tujuannya adalah untuk menyamakan putarannya antara roda belakang dan roda depan. Itu ya. Oke. Selanjutnya, wheel speed sensor juga akan berpengaruh teman-teman jika rodanya diganti dengan roda yang tidak standar misal ya. Karena kenapa kok bisa berubah fungsinya atau cara kerjanya? Karena apa? Karena ukuran yang sudah dibuat oleh Honda itu sudah standar, sudah ada hitungannya ya, diameter rodanya gitu ya. Jadi ketika sudah diameter rodanya berubah, maka juga ya susah juga ya, speed sensornya juga sudah tidak sesuai dengan apa program yang sebelumnya seperti itu. Itu kelemahannya jika rodanya diganti dengan diameter yang berbeda. Terus yang fungsi dari pompa dan motor ya, yaitu untuk menarik fluida dari reservoir untuk memompanya ke master cylinder menurut sinyal dari ECU ya. Sinyal dari ECU ini juga menerima sinyal berdasarkan dari wheel speed sensor. Oke, lanjut reservoir, tempat penyimpanan sementara minyak rem. Solenoid valve in terbuka, tetap terbuka sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati, menutup sewaktu ada perintah dari ECU untuk menutup lintasan antara master cylinder dan kaliper. Oke, maksudnya apa? Tetap terbuka sewaktu perintah dari ECU dalam keadaan mati. Jadi ketika terbuka ini tidak ada tekanan ya, tidak ada pressure dari solenoid sehingga yang namanya piston kalipernya tidak mengerem seperti itu. Jadi ketika terbuka tidak mengalami pengereman, ketika tertutup maka fluidanya akan berjalan uh, seperti biasanya atau mengerem seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah solenoid valve out. Ya, tetap tertutup waktu perintah dari ECU dalam keadaan mati. Terbalik atau kebalikannya dari solenoid valve in. Oke, selanjutnya kontrol unit atau ECU menghitung kecepatan putaran roda dengan menerima sinyal-sinyal dari sensor dan memberikan perintah kepada solenoid valve untuk mengatur sistem. Ya, jadi harus diatur sistemnya. Jadi yang mengatur solenoid valve in dan out itu pasti semuanya ECU. Jadi pengereman bisa terjadi karena adanya fluida bisa jalan, bisa tertahan itu karena adanya terbuka dan tertutupnya solenoid ini gitu loh. Itu ya. Jadi ini sama-sama terhubung gitu ya. Semua komponen ini sama-sama mempunyai peran yang sangat penting sekali, mulai dari ECU sampai dengan wheel speed sensor. Yang terakhir ABS indikator nih. ABS indikator itu sebetulnya ini ya, memberikan peringatan bagi si pengendara nih ketika mengenai ketidaknormalan pada ABS-nya. Yang kedua juga memperlihatkan kode diagnosa. Oke, ketika kecepatan 0 sampai di atas 10 pasti kode ABS itu menyala. Menyalanya warna oranye ya. Di kode ABS itu pasti warnanya seperti itu. Nah, ketika kecepatan 0 sampai 10 pasti menyala. Ketika di atas 10 maka kode ABS-nya akan mati seperti itu teman-teman. Itu menunjukkan bahwasanya kodenya maksudnya rem ABS-nya masih bekerja dengan baik atau normal. Bisa dikatakan normal ya. Nah, yang bisa dikatakan tidak normal atau ada gejala kerusakan pada sistem rem ABS itu ya salah satunya adalah kode sensornya ABS-nya meskipun kecepatan 10 ke atas nih tetap aja dia tidak tetap menyala dia gitu seperti itu. Berarti bisa dikatakan ada kesalahan ya pada sensor ABS-nya. Ya gitu. Nah, kode ABS itu ada yang menyatakan 13 kemarin teman-teman adik-adik yang sudah prakerin ya. Ada yang memberitahu bahwasanya kode kedipannya 13. Nah, sebetulnya ini hal yang baru ya untuk saya pribadi ya, karena yang tahu saya kodenya ada satu kode sensor ya. Kode sensor MAP itu 1, 7,
89, 12, 21, 29,